Pak Said minta untuk mengenyampingkan kepentingan sesaat antar elit gitu ya. Karena ya setiap orang sekarang kayaknya punya kepentingan masing-masing, meskipun sudah mau berakhir bulan Oktober nanti gitu ya. Menterinya masih nambah utang, yang satu masih nambah impor, yang satu lagi masih mau renovasi kantor. Ada tuh. Selamat malam semuanya. Hari ini pasar saham masih dibuka negatif dan situasinya masih sama seperti minggu lalu, masih tren menurun, masih banyak yang merah, sementara investor-investor asing masih aksi jual gitu ya di berbagai perusahaan atau saham-saham mereka. Sementara dolar itu juga masih kurang lebih sama seperti minggu lalu. Memang ada penguatan sedikit karena sebelumnya minggu lalu ditutup sekitar 16.483 atau hampir 16.500. Sekarang terjadi penguatan sedikit di sekitar 16.300 rupiah. Tapi kabar buruknya gitu ya, secara analisa teknikal ini itu adalah harga terendah atau harga di titik terendah yang bisa dicapai sama rupiah. Artinya ini ada, kalau di analisa teknikal itu ada titik support dan resisten gitu ya. Jadi ada semacam area pemantulan. Nah, di sekitar 16.300 atau 16.250 rupiah per dolar ini, itu adalah titik support baru, yang artinya ini sulit sekali bagi rupiah untuk turun dari itu. Untuk harganya untuk kembali menjadi 16.100 itu sulit sekali gitu. Nah, kalau sekarang di 16.300-an atau 16.350 atau 44, itu artinya rupiah sedang memantul kepada titik support baru yang kemudian untuk beberapa bulan ke depan dia akan naik lagi atau akan menguji level tertinggi. Kalau tertinggi sebelumnya di sekitar 16.494 gitu ya, itu akan diuji lagi. Kalau bisa tembus itu akan naik lagi sampai ya sebisa mungkin gitu ya. Dan itu adalah bagian dari analisa teknikal yang mungkin kapan-kapan akan saya jelaskan di video yang lain. Tapi pada intinya dengan situasi yang seperti sekarang itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa sejak beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi kalau beberapa bulan lalu ketika harga dolar itu sudah mencapai 16.000 rupiah gitu ya, Pak Jokowi kan sempat bilang bahwa wah kita deg-degan gitu ya kalau rupiah tembus 16.000 gitu. Tapi di sisi lain BI bilang ya kita baik-baik saja. Ini malah diapresiasi sama presiden katanya gitu. Ini mana yang bener ini? Di satu sisi Pak Jokowi nampaknya katanya deg-degan gitu ya kalau tembus 16.000, ini sudah 16.300. Ini mana yang bener antara deg-degan dan diapresiasi? Sementara itu penjelasan yang kemudian membandingkan rupiah dengan negara-negara lain seperti Jepang dan Cina, bagi saya itu menjadi tidak relevan karena berbeda situasinya gitu. Jadi kalau Cina gitu ya, kemudian nilai mata uangnya turun, bagi mereka itu nggak masalah. Dan bahkan mereka melakukan itu dengan sengaja, dan itu adalah bagian dari strategi kuno gitu. Udah 10 tahun yang lalu mereka melakukan itu, yang memaksa nilai mata uangnya gitu ya supaya anjlok. Supaya apa? Ketika mereka ekspor barang-barang keluar dan dihargai dolar gitu ya, itu harganya bisa lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Kenapa? Karena mata uang mereka turun gitu. Jepang juga kurang lebih sama gitu. Jadi ya kalau mata uang mereka kemudian turun dibandingkan dengan rupiah, itu nggak sama gitu. Indonesia itu kan ekspornya nggak seberapa, masih banyak yang impor. Dan lebih dari itu, komoditas-komoditas yang kita ekspor selama ini itu kan harganya banyak yang turun, seperti batu bara, minyak, sawit dan sebagainya gitu ya. Jadi kemudian membandingkan rupiah dengan Cina dan Jepang itu perbandingan yang sama sekali tidak sebanding, karena impor kita masih sangat tinggi, dan bahkan di bulan Mei lalu itu ternyata naik 14,8% atau total mencapai 19 miliar US dollar. Sehingga kalau kita impor barang, artinya kita bayar dalam bentuk dolar, sementara dolarnya naik, yang sebelumnya di bawah 16.000 sekitar 15.800 atau 15.900 dan sekarang sudah 16.300 gitu ya. Itu kan artinya ada gap yang cukup tinggi. 300 rupiah itu mungkin nggak seberapa, tapi kalau dikalikan 19 miliar dolar
Itu banyak gitu ya. Dan di tengah situasi yang seperti itu, ternyata elit-elit kita gitu, itu ternyata nampak tidak peduli gitu ya. Bahkan impor itu terus ditambah. Oke lah kalau kemudian kita mengimpor barang atau bahan-bahan yang memang kita tidak mampu produksi atau kita memerlukan itu, seperti misalkan pangan, energi mungkin kita kurang gitu ya, kita impor dari negara lain, itu kita bisa maklumi. Tapi belakangan ini aturan impor tekstil itu kemudian dibuka lebar-lebar. Jadi bayangkan gitu ya, kita itu kan seharusnya mengurangi impor tapi malah membuka keran impor yang sebelumnya ini nggak bisa dilakukan gitu ya. Impor tekstil itu banyak persyaratannya, banyak kemudian hambatan-hambatannya dari luar. Sekarang dibuka. Ya silakan ayo impor gitu ya. Ayo kita beli barang baju-baju dari luar negeri gitu ya. Jadi ini menjadi satu permasalahan yang nampaknya tidak dipahami oleh para elit kita. Elit kita seperti nggak ada masalah dengan dolar gitu ya. Dolar naik tinggi, mereka tetap impor. Karena dengan aturan Permendag ini gitu ya, yang kemudian membuka keran impor untuk tekstil, itu perkiraannya setelah ini dalam 6 bulan ke depan, setiap bulannya itu kita akan dimasuki sekitar 10.000 sampai 30.000 kontainer yang berisi baju-baju jadi siap pakai gitu ya. 10.000 sampai 30.000 kontainer itu, setiap kontainernya itu isinya ratusan ribu baju. Nah, kalau dikalikan 10.000, 30.000 kontainer, itu berapa juta baju gitu yang masuk ke Indonesia, dan kemudian itu akan berpengaruh kepada ya pengrajin-pengrajin atau pengusaha tekstil yang ada di Indonesia. Makanya kemudian ini ancaman PHK kepada pekerja tekstil atau UMKM baju dan kaos dan sebagainya yang ada di Indonesia itu benar-benar mengerikan gitu. Jadi ketika dolar sedang naik tinggi seperti sekarang gitu ya, kita justru membuka keran impor. Ini logikanya di mana gitu. Kalau kemudian mereka nggak paham, kok ya mustahil. Kok jadi menteri kalau nggak paham gitu kan. Jadi aneh bagi saya karena kemudian itu berdampak kepada pengusaha-pengusaha atau UMKM yang ada di Indonesia. Karena kalau kemudian impornya banyak gitu ya, sementara sebenarnya kita punya baju, kita punya industri ini, kita mampu untuk menyuplai atau memberikan permintaan per masyarakat gitu ya. Kenapa harus impor gitu? Ya tapi ya itulah, kembali lagi, ya itulah memang penyakit akhir masa jabatan gitu ya. Karena di sisi lain gitu ya, di akhir masa jabatan menteri yang lain, AHY, itu juga mengincar hutang lunak senilai total 10 triliun rupiah kepada bank luar gitu ya. Jadi ini gimana logika mereka para menteri ini gitu. Jadi ketika dolarnya lagi naik tinggi, menteri kita malah mau nambah utang. Yang satunya membuka keran impor tekstil yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan. Dan yang lucu dari seorang AHY ini kan selama bertahun-tahun dia mengkritik soal utang. Oh, utang kita sudah banyak. Setelah jadi menteri kok malah mau nambah utang. Dan selain itu, ini kan nggak lama lagi dia, Oktober kan sebentar lagi. Emangnya dia mau jadi menteri lagi setelah ini? Emangnya dipilih? Ya kalaupun dia jadi menteri lagi karena dia menjadi bagian dari koalisi Prabowo, kan belum tentu berada di posisi yang sama. Jadi semestinya para menteri ini menyiapkan proses transisi kepemimpinan, bukan malah bikin aturan-aturan yang kemudian itu jadi berantakan gitu. Yang satu nambah impor, yang satu nambah utang gitu. Jadi di tengah permasalahan atau situasi dolar yang tidak terkendali seperti sekarang, yang naik sudah 16.000 lebih gitu ya, dan itu hampir 16.500, dan secara teknikal itu akan menguat lagi, akan menembus batas-batas baru atau all time high setelah beberapa bulan ke depan, mungkin akan mencapai 17.000 sebelum akhir tahun ini. Ini kekhawatiran masyarakat dan banyak orang di sosial media kemudian hari ini itu agak melegakan karena kemudian disuarakan oleh salah seorang anggota atau kader PDI Perjuangan, yaitu Pak Said Abdua, yang
mengingatkan gitu, bahwa kepada para elit untuk mengingatkan bahwa yang namanya dolar ketika naik 16.000 lebih itu jangan kemudian dibilang baik-baik saja. Ini semua harus diantisipasi bersama gitu. Ya karena negara ini adalah negara kita bersama gitu kan. Jadi ya kalau ada masalah mari kita bicarakan, jangan kemudian baik-baik aja nggak ada masalah gitu ya. Ya mungkin karena mayoritas menteri-menteri kita menganut Asian value. Asian value itu kan ya kalau ibaratnya orang sakit gitu ya, lebih baik orang tidak tahu penyakitnya apa gitu. Banyak orang Indonesia seperti itu. Banyak Asian value kayak gitu kan. Lebih baik nggak tahu penyakitnya. Pokoknya nanti ketika sakit udah langsung masuk rumah sakit. Padahal seharusnya lebih baik tahu gitu. Lebih baik tahu lebih dulu, lebih awal. Kalau kita tahu penyakitnya, kita bisa minimalisir ini sejak awal. Kalau kemudian nanti kita nggak tahu ada masalah seperti ini, tiba-tiba sakit aja, tiba-tiba krisis saja, sementara kita nggak tahu ini kenapa, gitu ya, tiba-tiba pingsan aja, gitu ya, seperti dolar tiba-tiba pingsan aja, gitu ya. Ini situasinya menjadi sangat buruk sekali, sehingga tidak ada persiapan, tidak ada penanggulangan, tidak ada edukasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan seperti apa. Jadi kalau peringatan semacam ini sudah disampaikan sama elit PDI Perjuangan atau kader dari PDI Perjuangan, semestinya dari kader-kader partai yang lain itu juga punya kesadaran yang sama, karena tegurannya atau peringatannya itu sangat jelas sekali. Pak Said minta untuk mengenyampingkan kepentingan sesaat antar elit gitu ya. Karena ya setiap orang sekarang kayaknya punya kepentingan masing-masing, meskipun sudah mau berakhir bulan Oktober nanti gitu ya. Menterinya masih nambah utang, yang satu masih nambah impor, yang satu lagi masih mau renovasi kantor. Ada tuh inisialnya Pak Luhut. Ini gimana ini? Katanya mau pindah ke IKN gitu. Katanya ini udah mau berakhir bulan Oktober, kok masih mau renovasi kantor. Ini jadi apa enggak nih pindah ke IKN? Kok malah mau renovasi kantor? Jadi ya coba kita kesampingkan kepentingan pribadi itu. Ya mungkin kita pahami lah, setiap menteri kan mungkin ya punya kepentingan-kepentingan pribadi sebelum mereka mengakhiri jabatannya, karena setelah ini belum tentu jadi menteri yang sama atau di posisi yang sama gitu ya, sehingga ya mungkin banyak yang mengambil kesempatan di akhir-akhir masa jabatan. Ya kapan lagi jadi menteri ini, menteri itu, belum tentu tahun depan kan ditunjuk sebagai menteri, belum tentu. Jadi banyak yang kemudian mungkin mengambil kesempatan dengan mengambil impor, mengambil utang, mau renovasi kantor. Sehingga semua kepentingan itu semestinya kita kesampingkan dulu di tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang. Karena sekali lagi kita berada di satu tempat yang sama, di negara yang sama, di perahu yang sama bernama Indonesia. Dan kalau ada titik-titik kebocoran, itu harus kita tambal bersama-sama. Kalau ini dibiarkan, yang tenggelam itu nggak cuma rakyat, kalian juga para elit juga akan tenggelam bersama gitu. Makanya ya ini perlu diingatkan, dan kita bersyukur PDI Perjuangan atau salah satu kadernya bersuara, menyuarakan keresahan banyak orang di sosial media hari ini. Jadi ya itu semacam perwakilan gitu ya. Jadi benar-benar perwakilan kegundahan banyak orang hari ini. Ya semoga setelah ini diskusi-diskusi soal kenaikan dolar ini menjadi diskusi yang lebih produktif gitu ya, lebih disadari dan tidak melulu soal kepentingan atau ego elit masing-masing. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.